lebar. Itu kopi apa itu, Bang? Kopi Ayu ya? Kopi Ayu. Kopi Ayu asli dari Temanggung Kopi ya, Bang. cantik ya, berarti ya. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbenah, salam PKM, salam B2, belajar bersama. Nih kelon ayu atau kelon putih. Sebelum saya lakukan sortasi bahan, yuk bantu saya like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel saya. Sahabat-sahabat semua, semoga kalian semua disehatkan dan menambah semangatnya, menambah menjadi motivasi khususnya untuk para petani muda. Yuk kita kembali ke pertanian untuk meneruskan perjuangan para orang-orang tua terdahulu. Tentunya dengan harga kopi yang melambung. Apakah kalian semua tidak tergugah atau tidak termotivasi dengan harga yang melambung? Tapi perlu digarisbawahi, dalam pertanian dengan merawat kebun kopi itu jangan terpacu dengan harga. Mau harga berapapun itu bukan tugas kita. Yang penting tugas kita merawat kopi dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kita, tentunya dengan ilmu, terus belajar supaya bisa memaksimalkan hasil panen kita, tentunya di bidang khususnya pertanian kopi. Yuk kita semangat lagi dalam berkebun, dalam merawat kebun kopi. Entah itu mau harga berapapun, yang penting tugas kita merawat dengan baik. Bagaimana cara menghasilkan kopi itu semakin banyak? Tentunya kalau soal hasil itu udah yang di atas yang mengatur, tapi kita ikhtiar, berusaha dan berdoa, itu tugas kita. Yuk para petani muda khususnya, mari kita semangat lagi kembali ke pertanian. Kita junjung tinggi pertanian kopi, khususnya meneruskan perjuangan para orang tua kita. Alhamdulillah untuk kelon ayu sendiri juga dia dobolannya bagus ya, bagus. Kita rawat dengan baik, kita kasih nutrisi yang baik. Bahan sudah siap juga, bahan siap. Kita sortasi khusus untuk kelon TS, kita sortasi. Nah ini kita juga rajin-rajin buang tunas air yang tidak akan kita sambung, kita setek, kita buang. Tentunya ini juga mengganggu untuk perkembangan batang itu sendiri, mengganggu pertumbuhan. Jika ada semuan baru seperti ini juga itu mengganggu kalau jika tidak dibuang. Kita lakukan sortasi untuk kelon yang satu ini. Kita sortasi, walaupun buahnya belum banyak, kita usahakan, kita terus rawat, kita terus rawat dengan baik, kasih nutrisi dan pupuk yang baik. Untuk cara sortasi sendiri diusahakan bahan yang balik arahnya kita buang. Bahan yang balik artinya bahan yang balik ke bonggol atau as, itu kita buang. Jangan sampai bahan itu kita simpan, nanti sudah besar, bahan itu bagus tapi arahnya salah, itu juga tidak bagus, karena itu akan merusak tatanan dari pohon kopi itu sendiri, dari bahan-bahan itu sendiri. Kita harus buang, kita cari arah yang tepat, kita buang yang dekat bonggol dulu. Nah perlu diketahui untuk sambungan baru, entah itu sambungan baru atau lama, kita usahakan
kita usahakan ambil asnya dulu, biar nanti tidak rubah-rubah ketika kita penyimpanan bahan. Kita melakukan penyimpanan bahan itu supaya tidak berubah-ubah, tepat pada titik tumbuhnya, tepat pada asnya. Jika kita mampu melihara 4 juga bisa 4, jika kita sukanya 3 juga bisa 3, itu terserah kita masing-masing. Yang penting kita bentuk dulu, kita bentuk as atau bonggolnya itu kita bentuk sedemikian rupa. Ini bahan, ini bakal numpang tindih sama bahan yang ini baru B1, ini mau lanjut B2, tapi arahnya ini terlalu miring, kita ambil. Nah, ini bahan akan tumpang tindih sama yang ini, kita buang. Nah, jika kalian memerlukan untuk entres, kita pakai untuk entres, jika tidak kita buang. Udah kelihatan. Nah, kita pakai asnya. Nah, 1 2 3 4. Dan saya akan melihara ini bahan yang satu ini dari bonggol. Ini bukan buat nambah, tapi ini akan saya ganti buat ganti as yang ini, karena as yang ini saya tidak suka. Nah, ini as tidak saya sukai karena ini asnya udah bucel atau tidak lanjut. Ini as ranting. Perlu diketahui, untuk bangun as itu juga jangan sembarangan. Kita ambil bahan yang benar-benar raja, kita ambil bahan yang raja supaya nanti kuat untuk kedepannya. Nah, kita ambil ini, kita punya 1 2 3 juga raja 4. Nanti ini akan saya pelihara untuk menggantikan as yang ini, dan saya akan potong nanti setelah pasca panen, kita buang biar nggak lanjut, kita buang. Cukup, kita udah punya 1 2 bahan B0, kita punya bahan lanjutannya 1 raja, 2 3, kita punya 3 bahan lanjutan, 2 bahan B0. Saya kira cukup untuk sambungan baru seperti ini. Kita juga harus dilihat dari batang sambungannya itu udah besar atau kecil. Kalau itu masih kecil, kita nggak perlu terlalu egois atau kebanyakan melihara bahan jadinya nanti buahnya over atau tidak pas dengan batangnya karena kita terlalu egois. Kita lihat batangnya seberapa. Jika kita mampu melihara segini, oke, kita mampu, tapi juga kita harus diseimbangkan dengan makanan dan nutrisinya. Tentunya dengan melihara bahan banyak, kita juga perlu nutrisi yang banyak juga. Yang penting kalau buat saya sendiri, bahan itu yang penting tidak tumpang tindih 1 2 bahan itu, berusahalah bahan yang kategorinya raja atau nyirip seperti ini contohnya, itu bahan raja. Jika raja belum punya, usahakan kita bahan tunggal nggak apa-apa, cuman kalau tunggal itu perlu banyak bahan karena nggak mempunyai sirip seperti ini. Nah, kalau ini kan tunggal, nah tunggal dia tunggal. Mungkin terima kasih dari saya untuk konten hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bantu like, komen, dan subscribe. Jika ada yang perlu ditanyakan, yuk tulis di kolom komentar. Semangat, khususnya para petani muda, yuk semangat lagi. Para petani-petani yang dahulu, yuk tambah semangat lagi. Kita terus belajar, kita terus berkarya untuk meneruskan para perjuangan orang tua, untuk tentunya untuk hasil yang lebih baik, hasil yang banyak. Terima kasih, salam berbenah, salam PKM, salam belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.